Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, let me introduce myself. My name is Aulia, but usually call me Aul. I'm a management student in class 25B at Technocrat University with study number 2541109 and 6. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bentuk organisasi bisnis dalam mata kuliah pengantar bisnis. Kita move ke slide pertama. Di sini ada pengertian organisasi bisnis atau definisi dan konsep dasarnya. Organisasi bisnis sendiri adalah suatu wadah atau entitas yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan usaha secara terstruktur dan mempunyai tujuan yang sama. Organisasi bisnis memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai penggerak pertumbuhan, penyediaan lapangan, dan kontributor pendapatan negara. Di sini ada 4 jenis-jenis bentuk organisasi bisnis. Yang pertama ada perusahaan perseorangan, yang kedua ada firma atau FA, yang ketiga ada persekutuan komunikator atau CV, yang keempat ada perseorangan terbatas atau PT. Di sini ada jenis organisasi bisnis. Yang pertama ada koperasi, dan yang kedua ada badan usaha milik negara atau daerah. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang dengan tujuan memenuhi kebutuhan bersama. Prinsip demokrasinya adalah anggota berperan aktif dan hasil usaha dibagi sesuai partisipasinya, mendukung kesejahteraan anggota dan pengambilan keputusan secara demokratis. BUMN atau BUMD adalah perusahaan milik pemerintah pusat untuk pelayanan publik dan keuntungan negara. BUMD adalah perusahaan milik pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan daerah. Keduanya berperan sebagai pengelola sumber daya strategis dan mendorong ekonomi. Perusahaan perseorangan di sini definisi, kelebihan dan kekurangannya. Perusahaan perseorangan adalah bentuk usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh satu orang secara pribadi, atau satu orang yang menjalankan atau mendirikan perusahaannya. Untuk kelebihannya, mudah didirikan dengan prosedur sederhana, biaya operasionalnya rendah, dan memiliki kontrol penuh atas seluruh kegiatan dan usaha serta keuntungannya. Untuk kekurangan sendiri adalah modal terbatas karena hanya satu orang yang mendirikan perusahaan tersebut. Di sini ada firma atau FA. Firma atau FA adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan usaha bersama di bawah satu nama usaha. Kelebihannya, modal yang dihimpun lebih besar dibandingkan perusahaan perseorangan karena mempunyai dua orang atau lebih yang mendirikan perusahaan tersebut. Kekurangannya adalah tanggung jawab setiap sekutu tidak terbatas, artinya harta pribadi dapat digunakan untuk menutup hutang perusahaan. Persekutuan komanditer atau CV. Persekutuan komanditer atau CV adalah persekutuan antara sekutu aktif dan sekutu pasif dengan tanggung jawab yang berbeda. Sekutu aktif bertanggung jawab penuh atas perusahaan dan utang perusahaan, sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Kelebihannya, modal lebih besar karena gabungan sekutu aktif dan pasif. Risiko sekutu pasif terbatas pada modal yang disetor, pembagian tugas antara pengelolaan dan investor jelas. Untuk kekurangannya sendiri adalah pengelolaan bisa rumit karena perbedaan peran. Sekutu pasif tidak diperbolehkan ikut mengelola perusahaan, keputusan strategis bergantung pada sekutu aktif. Di sini ada perseorangan terbatas atau PT. Perseorangan terbatas atau PT adalah badan hukum yang modalnya terbagi dalam saham, di mana tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang dimiliki. Untuk kelebihannya, tanggung jawab terbatas melindungi aset pribadi pemilik, kemudahan memperoleh modal melalui penerbitan saham, kelangsungan usaha terjamin karena tidak bergantung pada satu orang, serta kredibilitas tinggi di mata mitra bisnis dan lembaga keuangan. Kekurangannya sendiri adalah proses pendirian yang rumit dan memerlukan biaya tinggi. Laporan keuangan yang wajib transparan dan disuduti, regulasi ketat dari pemerintah, serta pengambilan keputusan memerlukan rapat pemegang saham sehingga kurang fleksibel dibanding bentuk usaha lain. Di sini ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Kelebihannya mendukung kesejahteraan anggota, modal berasal dari anggota sendiri. Untuk kekurangan, modal yang terkumpul cenderung terbatas karena bergantung pada iuran anggota. BUMN dan BUMD tadi sudah dijelaskan dan di sini ada kesimpulannya.
Di sini kesimpulannya adalah dari seluruh materi yang sudah saya jelaskan dapat disimpulkan bahwa kesimpulannya adalah kalau perusahaan perseorangan dimiliki oleh satu orang, persekutuan firma atau CV dijalankan oleh 2 orang atau lebih, dan perseorangan terbatas dimodal terbagi atas saham, tanggung jawab pemegang saham sebatas nilai modal yang disetor. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.